Alhamdulillah. Jadi ini saya dikasih amanah 30 menit ke depan. Walaupun tadi judulnya kultum. Kultum itu biasanya kuliah 7 menit. Tapi ini kita jadikan kulkas. Kuliah ringkas. Ya Ustaz ya? Dispenser boleh. Dispenser. Baik. Anak-anakku sekalian. Afwan yang Ustadz bukan anak-anak, yang santri saja. Makanya saya sebut anak-anakku sekalian. Jadi pada kesempatan ini anak dikasih amanah untuk menyampaikan tausiah tentang Ashabul Kahfi. Tentu ini kisah Ashabul Kahfi ini bukanlah kisah yang asing bagi kita semua. Betul apa betul? Baik, Ashabul Kahfi. Nah, ada itu dulu di era tahun saya kuliah. Nah, itu ada nasyid terkenal. Ya. Nah, itu nasyid judulnya Ashabul Kahfi. Nah, itu yang anaknya Bapak Javanis itu tahu itu. Nah, beliau aja nggak tahu kalau ayahnya itu tim nasyid Javanis. Nah, anaknya tengok-tengok sana, mana siapa katanya. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, baik. Nasyidnya begini. Jadi saya mulai dari nasyid nih. Oke. Oke. Gimana ya awalnya? Aduh. Nah, tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Nah, merdu apa enggak? Kalau enggak merdu nih gara-gara soundnya nih. Padahal aslinya suara saya merdu. Inilah panitia nih, tolong besok diperbaiki. Iya. Kita lanjutkan. Disangka tidur dalam sehari, ternyata tidur 3 gimana? Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Nah, gitu. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah urdu. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Allah. Ini belum saya tampilkan nanti di kelas Ahwat. Masya Allah. Saya tidak tahu nanti kalau ada yang histeris, tolong panitia dikondisikan ya. Nah, yang putra aja tuh udah ada tadi yang histeris. Kenapa jelek benar suaranya kan? Nah, jadi ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu berjumlah 7 orang. Nah, 7 orang. Jadi disebut Ashabul Kahfi karena mereka melarikan diri atau berlindung ke dalam sebuah goa. Kahfi itu kan goa. Nah, berlindung ke sebuah goa itu untuk apa? Untuk menyelamatkan imannya.
Nah, Ashabul Kahfi berjumlah 7 orang pemuda itu lari ke goa untuk menyelamatkan imannya. Memangnya imannya kenapa kok harus diselamatkan? Nah, ternyata imannya itu terancam. Terancam untuk dirampas oleh seorang raja. Nah, raja yang zalim. Jadi raja ini maunya semua penduduk itu menyembah berhala. Tapi 7 pemuda ini tidak bergeming sama sekali. Bahkan ketika mereka diancam oleh raja tersebut, kalau tidak menyembah berhala, maka akan aku bunuh. Tapi mereka tidak bergeming, karena mereka tidak punya kekuatan. Kemudian mereka melarikan diri. Dan ketika melarikan diri itu, bertemulah sebuah goa. Dan mereka berlindung di sana. Nah, ini ada dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Iz awal fityatu ilal kahfi. Nah, ingatlah ya, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Faqalu, mereka seraya mereka berdoa, mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, jadi dari doa ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul melarikan diri ini karena keimanan. Keimanannya yang kemudian dibuktikan dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya keteguhan pada imannya ketika menghadapi permasalahan tersebut. Nah, kemudian tidak cukup di situ. Setelah mereka masuk ke goa tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk yang luar biasa kepada mereka. Nah, ketika Allah berikan rasa kantuk yang luar biasa, sampailah kemudian mereka dibangunkan oleh Allah. Dan ketika mereka bangun itu, berselisih mereka. Di antara mereka menjadi 2 golongan. Ini kita nih tidurnya ini berapa lama? Ada yang paling cuma sehari kita tidur nih. Nah, kemudian apa? Mereka mengutus salah satu dari mereka untuk belanja. Ternyata ketika belanja mereka bawa uang. Kata orang, ini uang zaman dulu ini. Jadi sudah beberapa abad yang lalu. Sudah berganti. Raja yang zalim sudah meninggal, silih berganti. Sudah menjadi raja yang alim. Nah, disitulah kemudian mereka menyadari bahwa ternyata mereka tidak hanya tidur sehari, tetapi mereka tidur selama 309 tahun. Nah, tinggal kalian hitung itu harinya tuh, 309 tahun. Berapa hari? Nah, luar biasa enggak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, di sini ada hikmahnya nih yang mesti kita ambil. Karena kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan ke dalam Al-Qur'an melalui firman-Nya, kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Ini adalah untuk agar kita menjadikan agar kisah ini kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Nah, apa pelajarannya? Yang pertama, ya, yang pertama, apa tuh yang pertama? Yang pertama, jaga iman. Apapun kondisinya, iman harus kita jaga. Kalau kita jaga iman kita, padahal kita mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi, maka insya Allah Allah akan memberikan hal-hal yang luar biasa terhadap orang yang berusaha menjaga imannya, orang yang istiqomah dalam keimanannya. Nah, begitu juga kita, para santri sekalian, kalau istiqomah dalam keimanannya,
pas menghafal ya kan, menghafal Al-Quran, letih ya kan, tergoda. Tapi kalau istiqomah kayak Allah sampaikan, akhirnya bisa. Terus dibaca, mau ada ustadz mau enggak. Karena dia menghafal Al-Quran karena Allah, bukan karena ustadz. Kalau seperti itu, maka Allah akan berikan kemudahan kepada dirinya agar bisa hafal Al-Quran. Nah, ini pelajarannya bagi kita. Kemudian, apalagi pelajarannya? Pelajaran berikutnya adalah orang mau jadi zalim ataupun mau jadi alim, itu tetap akan mati. Seperti raja yang zalim itu, ketika masa hidup dia berbuat kezaliman, dia mengejar-ngejar orang yang beriman untuk dibunuh, dipaksa untuk keluar dari keimanannya, itu juga mati. Orang yang beriman juga mati. Nah, bedanya nanti kalau orang tidak beriman, orang yang zalim itu akan disiksa di akhirat kelak. Tapi kalau dia beriman, maka Allah akan berikan kemenangan, kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, mari ya kita perkuat keimanan kita di segala kondisi, ya, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jangan kalau keadaan ramai, wah nampak soleh, tapi ketika dalam keadaan sepi nampak salah. Si soleh jadi salah kalau sepi. Si salah jadi soleh kalau ramai. Berarti kesolehannya bukan karena iman, tapi karena makhluk. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Masih boleh Ustaz? Masih. Oke. Kalau masih panjang Ustaz. Nah, agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan, yang pertama yang mesti kita perbaiki adalah cara kita memandang hidup. Nah, bagaimana kita memandang kehidupan kita ini, itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Contohnya, kalau orang memandang hidup adalah uang, maka dia punya apa? Punya semboyan time is money. Waktu adalah uang. Jadi dalam pikirannya uang. Kalau tidak menghasilkan uang, tidak mau ikut. Nah, oleh karena itu, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita? Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti memaknai hidup ini seminimalnya empat makna hidup yang mesti kita miliki. Yang pertama, hidup adalah ibadah. Apa dalilnya? Surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, dari ayat ini maka kita mesti memahami bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini adalah untuk beribadah. Allah memberikan hidup pada kita supaya kita beribadah. Nah, kemudian yang kedua, hidup adalah ujian. Dalilnya surah Al-Muluk ayat 2. Pandai dia. Dia dapat bocoran kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lanjutkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Nah, yang menjadikan mati dan hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, jadi ternyata Allah menciptakan mati dan hidup itu tujuannya untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Nah, makanya hati-hati nih. Jadi hidup itu bukan untuk senang-senang, tapi untuk amal soleh. Nah, kemudian yang ketiga apa nih? Hidup adalah ibadah, hidup adalah ujian. Terus apa? Hidup di dunia itu sementara. Nah, surah Ali Imran ayat 14. Nah, gimana tuh? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Nah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, jadi tadi itu yang ketiga bukan hidup dunia sementara, tapi kehidupan di akhirat itu lebih baik. Indahu husnul ma'ab. Lebih baik di sisi Allah, itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, dalam surah apa? Al-Mu'min ayat berapa tuh? Ayat 39. Macam mana bunyinya tuh? Hah? Ada yang ingat? Surah Ali Imran, surah Al-Mu'min ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Nah, jadi kehidupan akhirat itu kekal abadi. Kehidupan di dunia hanya sementara. Nah, kalau kita sudah memahami kehidupan ini adalah yang pertama, hidup adalah ibadah. Kemudian yang kedua, hidup adalah ujian. Kemudian yang ketiga, hidup hanya sementara, hidup di dunia. Kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kemudian kehidupan di akhirat itu kekal abadi. Maka yang mesti kita lakukan, kita mesti memastikan apapun yang kita lakukan di dunia ini harus bernilai ibadah di sisi Allah. Karena kalau tidak rugi, karena hidup cuma sementara. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Allahu Akbar. Nah, itu
kehidupan dunia sementara, akhirat kekal abadi selamanya. Makanya rugi bagi kita kalau kemudian kita menyia-nyiakan kehidupan kita. Nah, supaya apapun yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada syaratnya. Yang pertama, mesti kita niatnya harus ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan kalau niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan syariat, maka apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama seperti kita kemah ini. Kita kemah ini akan bernilai pahala di sisi Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, sesuai dengan syariat. Ada orang kemah tidak sesuai syariat, banyak. Ada orang kemah tidak niatnya bukan karena Allah, banyak. Nah, makanya hati-hati di sini nih yang hadir, jangan sampai niatnya salah. Kalau niatnya bukan karena Allah, rugi. Sudah masak nasi tidak masak, sakit perut. Niatnya tidak karena Allah, dah tidak dapat pahala, perut sakit, dah ruginya kuadrat, ruginya double. Nah, makanya kalau tidak mau rugi, pertama luruskan niatnya luruskan tuh. Cukup Allah saja. Ya, niatkan karena Allah. Ya Alvin ya, Alvin. Jadi kesini niatnya karena apa? Karena Allah, masya Allah, luar biasa. Nah, oke, baik, itu saja saya kira. Mudah-mudahan bisa ditangkap, ya, bisa diambil hikmahnya, pelajaran dalam apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.